pulangan umroh kloter 873 dengan paket Proven 15 Januari hingga 23 Januari dengan saya sendiri sebagai tour leader yaitu Devianti Heri Ahmad. Saya berdua dulu ya. Dari Next, Pak. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Waktu meeting kita mulai pukul 19.30 sampai dengan selesai. Mohon disediakan alat tulis, mohon mic atau speakernya dimatikan atau di-mute. Mohon kamera dinyalakan atau open cam jika Bapak Ibu berkenan. Dan jika ada pertanyaan, mohon disampaikan dahulu di dalam kolom chat agar tidak lupa. Jika masih ada waktu longgar, baru kita akan tanya jawab secara langsung ya, Bapak Ibu. Next, Pak. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya tour leader kloter 873 dengan saya Devianti Heri Ahmad. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan panggilan Mbak Devi atau Teh Devi, silakan senyamannya aja. Saya domisilinya di Depok, Bapak Ibu. Nah, nomor HP saya silakan di-save karena Bapak Ibu insya Allah hampir 100% akan membutuhkan nomor saya. Jadi silakan di-save. Bagi yang ingin silaturahmi di media sosial juga boleh di-follow di @devianti.ahmad. Next, Pak. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan perlengkapan jamaah umroh untuk paket Proven adalah di sebelah kiri ini. Jadi tolong Bapak Ibu dicek lagi perlengkapannya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan semua perlengkapan di sebelah kiri ini. Dan khusus untuk nomor 10, nomor 13, dan nomor 14, Bapak Ibu akan mendapatkannya saat di Hotel Anara. Jadi selain nomor 10, nomor 13, dan nomor 14, Bapak Ibu kalau ada yang belum dapat, silahkan konfirmasikan ke konsultan tempat Bapak Ibu mendaftar atau ke admin perlengkapan yang sudah di-share di dalam grup. Jadi tidak ke saya, karena kenapa? Karena nanti double data Bapak Ibu. Jadi kita terpusat di konsultan sebelumnya dan juga di admin perlengkapan. Gitu. Kemudian saya izin menyampaikan terkait ketentuan koper bagasi. Koper yang digunakan wajib koper kuning dari Venture atau seragam. Koper diberi tanda atau label sebagai ciri. Koper lebih baik digembok jika bisa, tetapi jika Bapak Ibu kesulitan untuk memasang gembok, tidak apa-apa, memakai kode bawaan dari kopernya sendiri. Kemudian, tidak boleh ada power bank di dalam koper bagasi. Bapak Ibu tolong diperhatikan lagi, karena sering kejadian Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu umroh, tetapi orang tuanya atau kakaknya atau anaknya ikut bantu untuk packing. Nah, tiba-tiba si power bank itu sama anggota keluarga yang bantu packing itu dimasukkan ke koper bagasi. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Ini nanti akan fatal. Kenapa? Karena koper nanti tidak akan terbang ke Jeddah. Ketika koper ada power banknya, itu koper akan tertinggal di Indonesia. Gitu. Sering banget kejadian nih Bapak Ibu. Ketika nanti sampai di Jeddah, kopernya tidak ada. Ketika konfirmasi ke pihak maskapai, ternyata masih di Indonesia karena ada power banknya. Lalu si power bank si maskapai itu harus meminta izin surat tanda tangan bermaterai, surat pernyataan dari pihak jamaah bukan bermaterai, maaf Bapak Ibu, untuk membongkar koper tersebut dan untuk diambil power banknya. Itu agak rumit. Jadi tolong dicek lagi koper bagasinya jangan ada power bank. Kemudian barang berharga dan uang tidak boleh disimpan di dalam koper bagasi. Jadi segala kehilangan barang-barang Ibu yang ada di koper bagasi, misalkan Bapak Ibu menyimpan uang, menyimpan perhiasan atau apapun itu di dalam koper bagasi, itu di luar dari tanggung jawab travel Bapak Ibu, karena sudah kita informasikan tidak boleh ada barang berharga di dalam koper bagasi. Benda runcing atau tajam seperti pisau, gunting, jarum, alat cukur itu dimasukkan di dalam koper bagasi. Nah, ini kebalikannya Bu. Kalau benda tajam yang membahayakan wajib disimpan di dalam koper bagasi. Kemudian Bapak Ibu,
Bagasi akan diurus oleh tim handling keberangkatan dan kepulangan. Jadi Bapak Ibu akan bertemu dengan kopernya masing-masing ketika nanti pada saat tiba di Hotel Mekah. Ketika tiba di Hotel Mekah, Bapak Ibu check-in di hotel, maka Bapak Ibu bisa mengambil kopernya masing-masing. Tetapi pada saat di perjalanan, ketika Bapak Ibu tiba di Hotel Anara, koper bagasi itu diserahkan kepada tim handling. Jangan lupa Bapak Ibu, besok itu kita ada 2 kloter ya Bu ya. Ada kloter 873 dan 874. Ini tujuannya berbeda Bu. Kita landing Jeddah, sedangkan kloter sebelah 874 itu landingnya di Madinah. Bapak admin boleh dibantu untuk mute. Oke, terima kasih. Ini titik krusialnya Bapak Ibu pada saat bagasi dan jemaah juga. Diingatkan, ketika kita mengumpulkan koper nanti disebutkan kloter 873. Jangan sampai tidak menyebutkan. Dan saya wajibkan Bapak Ibu kopernya itu dipasang besar-besar nama, nomor HP, nama kloternya, kloter 873. Dan kalau bisa Bapak Ibu boleh pasang foto besar-besar Bapak Ibu juga, nggak apa-apa. Itu kita untuk membedakan bagasi kita dengan kloter sebelumnya. Dengan kloter sebelah, maksudnya 874. Nah, nanti koper Bapak Ibu akan saya tambahkan juga untuk penanda stiker warna ungu untuk memisahkan, membedakan dengan kloter 874. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, karena kita akan melaksanakan umroh dulu ke Mekah dan kita landing Jeddah, Bapak Ibu, kita landing Jeddah dan kita langsung umroh ke Mekah, maka yang Bapak-bapak untuk kain ihram, sabuk ihram, dan sendal yang tidak menutup mata kaki wajib disimpan di dalam koper kecil atau koper kabin. Sedangkan untuk ibu-ibunya, koper kecil diisinya mukena ventur dan 1 set pakaian ganti atau cadangan untuk keperluan hari pertama pada saat tiba di Hotel Mekah. Kemudian dokumen paspor, dompet, dan uang disimpan di tas lempang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan paspor, nanti insya Allah paspor akan dibagikan pada saat di bandara. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor, mohon bantuannya, besok jangan lupa dibawa ya Bapak Ibu. Jangan lupa dibawa paspornya dan sertifikat vaksinnya. Jangan sampai tidak dibawa. Kemudian untuk obat-obatan, sikat gigi, dan jaket, obat-obatan pribadi ini Bapak Ibu tolong dibawa, jangan sampai kurang, dilebihkan juga. Penempatannya dipecah ya Bu ya. Jangan terkumpul semua di tas lempang. Karena kalau obat-obatan terlalu banyak, itu juga nanti disita oleh pihak maskapai. Di separuh, taruh di tas lempang yang memang untuk diminum pada saat di perjalanan, termasuk vitamin juga. Sebagian di koper kabin, sebagian di koper besar juga. Untuk jaket dibawa langsung sendiri karena nanti bisa dipakai pada saat di pesawat. Sikat gigi boleh dipakai, disimpan di tas lempang, boleh di tas kabin juga. Kemudian barang cair diperkenankan bawa di tas kabin tapi tidak lebih dari 100 mili ya Bapak Ibu. Jika lebih dari 100 mili, maka wajib dimasukkan ke dalam koper bagasi. Charger dan power bank maksimal 10.000 mAh. Ini wajib disimpan di tas lempang. Ada yang bertanya, Mbak Devi, saya punyanya 20.000 mAh, boleh nggak? Kalau bisa maksimal 10.000 mAh ya Bapak Ibu, karena pernah kejadian jika power bank lebih dari 10.000 mAh itu tidak diperkenankan untuk dibawa. Itu nanti ditahan oleh pihak maskapai atau bisa nanti dititipkan ke tim venture juga. Tapi sebaiknya Bapak Ibu disiapkan maksimal di 10.000 mAh untuk power banknya. Kemudian nih Bapak Ibu, di yang paling bawah ini saya bold merah, koper kabin wanita dimasukkan ke bagasi. Ini biasanya ketentuan dari maskapai, termasuk dari maskapai Oman Air. Biasanya Bapak Ibu karena pesawat yang akan kita tumpangi ini adalah pesawat reguler, bukan pesawat charter, yang mana penumpangnya itu tidak hanya umroh,
campur dengan penumpang yang reguler, maka biasanya space kabin itu terbatas, Bapak Ibu. Jadi untuk jemaah umroh yang dengan grup biasanya 50% pihak maskapai meminta koper kabinnya masuk ke dalam koper bagasi. Nah, kenapa kita pilihkan koper kabin wanita masuk ke bagasi? Karena koper kabin laki-laki itu wajib dibawa ke kabin, Bu, karena membawa kain ihram, sendal tidak menutup mata kaki, dan juga sabuk ihram yang memang diperlukan untuk berganti pada saat nanti di pesawat ataupun di tempat transit. Maka dari itu, yang koper kabin wanita tolong dipersiapkan untuk masuk ke koper ke bagasi ya Bu ya, gitu, untuk berangkatnya saja. Itu biasanya nanti mau tidak mau pihak maskapai akan meminta. Jika Bapak Ibu tidak mau ketika check-in tidak mau memberikan, nanti tetap akan dicekal pada saat di pintu pesawat Bapak Ibu. Nanti akan random sama mereka diminta. Jadi mohon dipersiapkan koper kabin yang wanita tidak boleh ada power bank dan disiapkan untuk masuk ke bagasi gitu. Ini biasanya itu untuk Oman, untuk Garuda, untuk Saudi seperti itu ya Bapak Ibu ketentuannya. Untuk koper bagasi Bapak Ibu kalau tidak salah untuk Oman itu 25 kg dan koper kabin itu 7 kg. Insya Allah nanti akan di-share untuk wordingan detail koper bagasi ini besok oleh tim handling ya Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita akan berkumpul hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 pukul 9.40 atau jam 10 pagi. Jam 10 pagi ini maksimal ya Bapak Ibu, maksimal tiba di Lounge Hotel Anara. Kita berkumpul di Lounge Hotel Anara, Terminal 3 Internasional Soekarno-Hatta. Jadi kalau Bapak Ibu, Terminal 3 itu ada dua, ada Terminal 3 internasional, ada Terminal 3 domestik. Nah, kita parkir di Terminal 3 internasional. Bagi Bapak Ibu yang diantar oleh pihak keluarga, parkirnya di parkiran Terminal 3 internasional ya Bu ya. Parkiran Terminal 3 internasional lantai 3. Itu langsung ke Hotel Anara-nya. Tetapi kalau Bapak Ibu yang naik angkutan umum misalkan dari luar kota naik travel atau naik Damri, bisa turun di gate keberangkatan di gate 1 Bu. Di gate 1 atau di gate awal itu turun, nanti ikutin petunjuk arahnya ke Hotel Anara. Nah, di Lounge Hotel Anara kita ada ngapain aja sih Mbak Devi? Kita akan makan pagi, kemudian pengarahan, pembagian dokumen, dan juga pelepasan jamaah. Nanti juga Bapak Ibu kita akan ada pemilihan kepala rombongan untuk kloter 873. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pahala lebih, silahkan mengajukan kepada saya dan juga barangkali Bapak Ibu nih ingin latihan menjadi tour leader, barangkali kita tidak tahu ya ke depannya, siapa tahu Bapak Ibu bisa menjadi tour leader di Venture atau tour leader di travel manapun, Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Silakan mengajukan ke saya untuk menjadi kepala rombongan. Kepala rombongan ini Bapak Ibu tidak berat tugasnya, hanya baris atau berjalan di bagian yang paling depan saja selama di perjalanan. Jadi pada saat di Bandara Soekarno-Hatta, kepala rombongan baris atau berjalan di paling depan, mengarahkan ke gate mananya, tentunya tetap koordinasi dengan saya. Kemudian saya di paling belakang Bapak Ibu. Kenapa saya harus di paling belakang? Karena saya harus memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal, tidak ada jamaah yang terlepas dari rombongan, tidak ada barang-barang yang ketinggalan. Jadi, saya berfungsi di paling belakang, kepala rombongan di depan. Tentunya nanti akan terus berkoordinasi dengan saya. Tetapi pada saat pelaksanaan umroh di Mekah dan di Madinah, Bapak Ibu kepala rombongan sudah tidak bertugas lagi. Jadi hanya di perjalanan saja gitu. Kemudian Bapak Ibu, dress code-nya itu kita memakai batik hitam Venture dan juga bergo hitam untuk ibu-ibunya. Nah, setelah itu kita akan profiling di counter check-in Oman Air dan juga kita akan foto grup bersama. Nah, ini TL selalu berada paling belakang dan kepala rombongan di depan. Nah, Bapak Ibu, nanti juga selain koper saya berikan penanda, saya juga akan berikan, karena nanti akan ada 2 kloter, Bapak Ibu, dari Indonesia kita akan sama-sama satu pesawat. Terus nanti dengan kloter sebelahnya itu kita akan berpisah di tempat transit. Nah, di tempat transit ini Bapak Ibu ini krusial banget. Saya khawatir
ada jamaah 873 yang ikut 874. 874 ikut 873. Nanti saya akan bagikan pita merah. Mohon Bapak Ibu berkenan memakai pita merah di lengan kanan. Jadi penandanya kita pada saat di transit itu adalah pita merah sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu silakan ikutin jamaah rombongan yang pita merah sebelah kanan ya. Jangan mengikuti rombongan yang lain karena khawatir Bapak Ibu nanti tempat gate-nya akan berbeda. Kita akan ke Jeddah sedangkan kloter lain ke Madinah. Nah ini berbahaya jika Bapak Ibu salah mengikuti rombongan. Nah Bapak Ibu yang akan membawa kursi roda, yang akan membawa stroller, atau yang akan request kursi roda di bandara ini tolong tolong konfirmasi juga ke saya ya Bapak Ibu, maksimal di malam ini atau di besok pagi karena saya akan laporkan ke tim handling untuk dilaporkan juga kepada pihak maskapai gitu. Next Pak. Oke, Bapak Ibu, kita akan menggunakan maskapai Oman Air, yaitu transit di Muscat dengan kode WY850 15 Januari dengan rute Cengkareng Muscat. Kita terbang 14.55, kita landing jam 8 malam waktu Oman. Nah, kita waktu transit kita 1,5 jam, Bapak Ibu. 1,5 jam ini adalah waktu yang cukup singkat untuk transit. Jadi, mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Nanti paspor tolong dijaga, jangan sampai dikeluarkan dari tas lempang. Karena ini fatal banget jika sampai paspor dikeluarkan dan ketinggalan di pesawat sebelumnya. Ini sangat fatal, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan penerbangan selanjutnya. Mohon kerjasamanya ketika nanti di tempat transit, Bapak Ibu menunggu ketika keluar dari pintu pesawat, Bapak Ibu menunggu saya di tempat yang agak longgar sedikit bersama kepala rombongan. Nanti yang memakai pita warna merah kita kumpulkan, kita berjalan bersama-sama menuju gate Jeddah, menuju gate transit ke Jeddah, gitu ya Bu ya. Itu mohon kerjasamanya. Kita nanti waktunya sangat singkat, kita harus buru-buru, kita harus bergerak cepat. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak-Bapaknya, kita akan berganti pakaian ihram. Kita lihat situasi ya Bapak Ibu. Kita akan berganti pakaian ihram di dalam pesawat Cengkareng Muscat atau di tempat transit. Di tempat transit di Muscat. Karena kita transitnya 1,5 jam, saya berpikiran bahwa pada saat penerbangan yang pertama di pesawat yang Cengkareng Muscat itu untuk Bapak-Bapaknya saya akan arahkan untuk berganti pakaian ihram yang bawahnya saja dulu. Karena yang rumit itu adalah pakaian ihram yang bagian bawahnya. Nah, ketika yang bawahnya sudah diganti, atasnya masih memakai baju batik, tidak apa-apa. Ketika nanti kita tiba di tempat transit di Oman, baru yang atasnya tinggal dibuka, diganti kain ihram yang atasnya. Itu ya Pak ya. Nanti kita situasional aja. Nanti Bapak Ibu akan saya informasikan kapan jam sholat, kapan waktunya berganti kain ihram. Kemudian Bapak Ibu kita akan niat umroh di dalam pesawat. Pada saat pesawat kedua dari Muscat ke Jeddah itu kita akan melintasi daerah Mikot. Niat umrohnya tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu, cukup dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, Bapak Ibu sudah cukup itu niat umroh. Tetapi jika Bapak Ibu ingin niat umroh dengan dengan doa yang panjang, dengan niat yang panjang, dipersilakan buku doanya dibawa di tas lempang. Kapan kita akan melintasi Mikot, nanti saya akan informasikan kepada Bapak Ibu. Dan biasanya juga ada informasi dari pihak pilot. Nanti misalkan 10 menit lagi kita akan melintasi Mikot. Nanti akan ada informasi dari pihak maskapai. Gitu. Jadi Bapak Ibu tolong disiapkan. Kemudian untuk ibu-ibu, sarung tangan umrohnya Bu, jangan lupa sarung tangan umrohnya disimpan di tas lempang, jangan di koper kabin. Karena seringkali hampir setiap kloter yang saya bawa itu sarung tangan umrohnya disimpan di kabin. Ketika di dalam pesawat itu akan repot untuk mengambilnya. Otomatis jadi Mbak Devi saya nggak pakai sarung tangan seperti itu. Jadi tolong sarung tangan umrohnya ditaruh di tas lempang ya Bu ya. Jadi ketika akan niat umroh sarung tangannya dipakai gitu. Kemudian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga sama agar berhati-hati saat ke toilet jangan sampai terkena najis. Karena nanti pesawat itu toiletnya kecil, sempit, kita tidak tahu apakah ada najis di dalam
toiletnya tersebut. Jadi ketika masuk ke toilet, mohon si gamis itu kita angkat setinggi-tingginya, dipastikan tidak menjuntai ke lantai. Kemudian untuk bapak-bapak ini dimohon kerjasamanya, di pesawat itu tidak boleh merokok ya Bapak Ibu gitu. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dilarang merokok di dalam pesawat, namun saya pernah aja kejadian ada satu jamaah yang memang ngeyel merokok vape di dalam toilet pesawat, dan itu sangat fatal Bapak Ibu. Itu bisa ditangkap oleh security-nya bandara, atau bisa kita maskapainya itu balik lagi ke daerah asal kita terbang gitu. Kemudian Bapak Ibu jangan kaget, di toilet pesawat itu tidak ada bidet atau tidak ada tempat shower untuk untuk cebok untuk membersihkan gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ke toilet, kita kan dikasih botol minuman nih Bapak Ibu. Dikasih botol untuk minum ya, air mineral. Nah, botolnya itu jangan dibuang. Botolnya itu jangan dibuang, kita pakai untuk kalau kita ke toilet untuk bersih-bersihnya gitu. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi sudah tuh kita di tempat transit, uh, ini mohon. Nah, Bapak Ibu di tempat transit kan Bapak Ibu landing tuh. Ketika landing tidak diperkenankan untuk ke toilet ya Bu ya. Di tempat transit itu kita Bapak Ibu mohon izin tidak boleh ke toilet. Nanti sebelum landing 1,5 jam saya akan berkeliling kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu silahkan yang mau ke toilet sekarang. Ketika landing di tempat transit tidak saya perkenankan untuk mampir ke toilet. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu transit kita hanya 1,5 jam. Jika Bapak Ibu di tempat transit itu ke toilet, kita akan habis waktu Bapak Ibu, apalagi toilet itu antri. Sedangkan kita harus terbang lagi dalam waktu 1 jam itu kita terburu-buru, kita harus gerak cepat sekali gitu. Jadi mohon kerjasamanya mengikuti arahan saya ketika di tempat transit tidak ke toilet. Ketika keluar dari pintu pesawat, tunggu di tempat yang agak longgar sampai saya terlihat. Karena saya biasanya keluar paling akhir memastikan jamaah sudah keluar semua. Kemudian nanti kita akan sama-sama menuju gate selanjutnya, menuju ke Jeddah. Diingat ya Bapak Ibu, kita menuju ke Jeddah, jangan ke Madinah. Penanda kloter 873 akan saya pasangkan pita merah di lengan kanan. Jadi Bapak Ibu nanti dilihat rombongan kloter kita yang mana nih. Pokoknya yang ada pita merahnya sebelah kanan itu rombongan kita ya Bu ya gitu. Kemudian nanti bapak-bapak berganti pakaian ihram di tempat transit. Ini bagian atasnya aja. Nanti yang bagian bawahnya insya Allah saya akan arahkan pada saat masih di pesawat agar kita tidak terburu-buru di tempat transitnya gitu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, setibanya di Bandara Jeddah, Bapak Ibu akan melewati beberapa proses pemeriksaan, diantaranya imigrasi. Nah, imigrasi ini Bapak Ibu jangan khawatir ketika nanti petugasnya berbicaranya keras, haja seperti itu. Bapak Ibu tidak usah panik, itu memang culture-nya mereka seperti itu, gayanya mereka seperti itu, teriak-teriak. Tidak usah panik. Ketika Bapak Ibu nanti pemeriksaan sidik jari, ketika tidak bisa terbaca, nggak usah panik juga, itu biasanya keringetan, Bu. Biasanya jari kita keringetan atau jari kita basah, itu dilap aja di baju kita. Tapi kalau masih tidak terbaca juga, biasanya ini anak yang usia anak-anak harus lewat pemeriksaannya berbeda, dan juga lansia itu pemeriksaannya berbeda gitu. Biasanya seperti itu karena tidak terbacanya seperti itu. Gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti yang mau ke toilet dipersilakan nanti pada saat di konveyor. Jadi Bapak Ibu ketika landing di Jeddah juga nanti ke toiletnya pada saat di konveyor atau pada saat menunggu bagasi ya. Kemudian bagasi ini Bapak Ibu tidak mengambil sendiri, sudah ada tim yang handle. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot membawa koper yang besar. Bapak Ibu hanya membawa koper kecilnya masing-masing, ya. Kemudian nanti Ustadz Mutawif kita akan menunggu di Jeddah Bapak Ibu, di Bandara Jeddah. Kalau Bapak Ibu biasanya lihat sosmed, TikTok, itu ada akuarium besar. Nah, itu kita akan melewati akuarium besar itu. Nanti insya Allah Ustadz Mutawif kita akan menunggu di situ.
Jadi selain saya yang akan mendampingi Bapak Ibu, ada satu Ustadz Mutawif yang akan mendampingi untuk ibadah umrohnya. Nah, insya Allah nanti H-1 akan saya invite di dalam grup, yaitu Ustadz Kosim ya, Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu nanti juga boleh bertanya jawab terkait uh, pelaksanaan umrohnya, terkait ibadahnya. Silahkan nanti sharing dengan Ustadz juga. Kemudian Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk di bus, kursi paling depan agar dikosongkan ya Bapak Ibu. Karena untuk kami, untuk tour leader dan mutawif agar memudahkan berkoordinasi. Karena kami yang memegang dokumen Bapak Ibu dan biasanya pada saat perjalanan itu beberapa kali melewati pos pemeriksaan. Jadi untuk memudahkan kami, jadi kami duduk paling depan karena kami untuk memudahkan kami berkoordinasi dengan driver, dengan mutawif dan juga untuk memudahkan pada saat proses pemeriksaan. Itu mohon kerjasamanya. Selama untuk city tour, selama di Mekah Madinah, seat bis paling depan mohon untuk dikosongkan ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan memegang paspor selama di Mekah Madinah. Paspor di Mekah Madinah akan dikumpulkan di saya atau di Ustadz. Jadi ini menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu amit-amit hilang paspornya karena dibawa-bawa terus. Jadi selama di Mekah Madinah, paspor kita amankan. Nanti ketika akan pulang ke Indonesia, kita akan bagikan lagi. Gitu. Nah, untuk pengganti identitas kita di Arab Saudi itu, Bapak Ibu, itu adalah ID card. ID card seperti ini. Di belakangnya itu, Bapak Ibu, ada nomor HP saya, dan ada nomor HP Ustadz. Jadi selalu memakai ID card. ID card ini pengganti paspor dan visa. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau memakai ID card masuk ke Masjidil Haram, biasanya tidak diperiksa lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak memakai ID card, biasanya mereka akan meminta periksa paspor dan visa secara random. Karena dianggapnya umroh mandiri. Jadi, nah kalau kita dengan memakai ID card ini, mereka tahu kita pakai travel, jadi tidak kena pemeriksaan secara random. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah itinerary atau jadwal kegiatan kita selama di Mekah dan di Madinah. Insya Allah nanti akan saya share di dalam grup secara menyusul ya Bapak Ibu. Insya Allah besok untuk itinerary, untuk room listnya juga, untuk visanya. Saat ini visa masih on proses Bapak Ibu karena visa ini saat ini secara elektronik kita pengajuannya by system dan itu antriannya itu cukup banyak di Saudi itu karena kita puncak kunjungan tertinggi itu di Desember, Januari, Februari. Jadi nanti kita akan crowded banget dan pengajuan visa juga secara bertahap Bapak Ibu nanti keluarnya itu akan secara antrian by system. Insya Allah nanti kalau visa sudah keluar akan saya share di dalam grupnya Bapak Ibu untuk room list, visa, dan itinerary. Nah Bapak Ibu untuk jadwal kegiatan kita diantaranya ketika kita landing di Mekah kita akan lanjut ke Hotel Mekah. Dari Jeddah ke Mekah itu 2 jam Bapak Ibu. Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kita akan check-in dulu ke Hotel Mekah, yaitu di Le Méridien Tower. Silahkan Bapak Ibu kopernya diambil masing-masing, dibawa ke kamarnya masing-masing. Kemudian biasanya kita akan kasih waktu 1 jam aja. 1 jam atau tergantung nanti situasinya kita sampai jam berapa. Itu kita tidak lama-lama. Karena apa? Karena kita sudah dalam keadaan berihram. Kita tidak boleh lama-lama. Kita harus lanjut melaksanakan umroh. Harus lanjut melaksanakan tawaf dan sa'i. Nah, setelah itu kita akan tawaf dan sa'i, Bapak Ibu. Untuk tawaf, tolong dibantu semuanya dalam keadaan berwudu, bersuci. Jadi tawaf ini hukumnya sama seperti sholat. Jadi Bapak Ibu harus dalam keadaan bersuci. Bagi yang ingin buang angin, mohon ditahan dulu pada saat tawaf saja. Karena ketika Bapak Ibu nanti umroh, pada saat Bapak Ibu nanti batal, Bapak Ibu harus wudhu lagi, kemudian nanti bergabung lagi. Karena itu nanti Bapak Ibu rombongan tidak bisa menunggu, jadi rombongan terus jalan, Bapak Ibu nanti menyusul secara mandiri seperti itu. Jadi nanti khusus untuk tawafnya, mohon sebisa mungkin kita nanti pada saat berangkat umrohnya kurangi minum,
makannya juga sarapannya jangan berlebihan, dan juga dibereskan dulu semua muanya di toilet gitu. Kemudian setelah umroh selesai, kurang lebih Bapak Ibu 3 jaman untuk rangkaian umrohnya. Kita kembali lagi ke hotel, kita waktunya istirahat. Besoknya Bapak Ibu kita akan city tour kota Makkah. Di antaranya ke Jabal Rahmah, kemudian kita ke Jabal Sur, pulangnya kita akan ngambil mikot lagi umroh kedua. Nah, ini kita akan umroh kedua, ini untuk umroh sunnah atau badal. Bagi yang kuat fisiknya. Bagi yang tidak kuat fisiknya, tidak usah memaksakan. Tidak usah memaksakan, uh, karena nanti kita akan ada umroh ketiga juga. Umroh kedua dan ketiga ini untuk umroh sunnah ya Bapak Ibu. Nah, besoknya lagi Bapak Ibu kita akan city tour lagi ke Al-Maudi. Kita akan ke Museum Al-Maudi. Pulangnya kita akan umroh lagi, kita ngambil mikot lagi. Ini bagi yang kuat Bapak Ibu, tidak boleh dipaksakan karena besok itu kita umroh di puncak kunjungan tertinggi. Itu crowded banget Bapak Ibu. Saya baru pulang di minggu lalu. Di tanggal 31 Desember. Itu Masya Allah umrohnya sangat padat Bapak Ibu. Itu kita pelaksanaan umroh 3-4 jam. Gitu. Jadi kalau memang fisiknya tidak kuat, jangan dipaksakan. Karena ketika Bapak Ibu sudah niat umroh, mengucapkan labbaik Allahumma umrotan di tempat mikot, Bapak Ibu harus menyelesaikan umrohnya sampai selesai. Walaupun Bapak Ibu dalam keadaan sakit, dalam keadaan merangkak, Bapak Ibu harus menyelesaikannya. Karena pernah saya menemukan Bapak Ibu, beliau itu niat umroh, tetapi badannya sudah tidak enak. Badannya nggak enak badan. Ketika selesai tawaf, beliau mau mundur. Mbak Devi, saya tidak ikut sa'i karena saya nggak kuat. Nah, Ibu tadi ikut umroh tidak? Ikut niat tidak? Ikut. Ibu harus diselesaikan, saya bilang gitu. Tapi saya tidak kuat. Nggak bisa, Bu. Ini dosa. Ibu kalau tidak menyelesaikan, ini rukun yang harus Ibu selesaikan. Walaupun dalam keadaan merangkak, dalam keadaan pakai kursi roda harus diselesaikan. Jadi sekiranya Bapak Ibu nanti roman-romannya, yang ibu-ibu nih roman-romannya mau head, atau memang badan nggak enak, sudah tidak usah melafatkan niat umroh. Karena harus diselesaikan sampai akhir gitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah umroh ketiga, besoknya kita akan tawaf wada Bapak Ibu. Kita akan tawaf wada, kemudian kita akan ke Madinah. Ke Madinah kita paketnya menggunakan bis ya, tidak kereta cepat Bapak Ibu, tapi nggak usah khawatir. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan bis, karena apa? Naik bis itu kita tinggal duduk dan tinggal tidur aja, tahu-tahu sampai gitu. Kalau ke kereta cepat, kita berapa kali naik turun bis, kita menunggu di sananya juga sama aja, sampainya juga malam di Madinahnya gitu. Kemudian Bapak Ibu di Madinah ini kita ada 1 hari free program. Nah ini nanti akan saya arahkan untuk memilih tanggal nusuk itu di free program ini gitu. Nah kan Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu semuanya sudah login aplikasi nusuk. Kenapa saya arahkan login aplikasi nusuk di awal? Karena Bapak Ibu ketika visa keluar, semua akan mengakses nusuk. Dan itu akan terjadi sistem error. Jangankan bisa pilih tanggal, login aja akan susah. Jadi sebaiknya dari sekarang Bapak Ibu semuanya login nusuk dulu. Ketika visa keluar, nanti saya arahkan daftar di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita pilih di jam tersebut. Tetapi Bapak Ibu, karena kita lagi kunjungan tertinggi sekarang, tanggal di nusuk itu on off Bapak Ibu. Kadang muncul, kadang nutup lagi. Biasanya bukanya itu jam 4 sore. Jam 4 sore waktu Indonesia itu dibuka lagi kuotanya. Kita bisa klik. Nah, itu hanya beberapa menit, nanti tutup lagi, besoknya lagi buka lagi. Seperti itu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dimohon untuk standby di dalam grup WA-nya ketika saya share visa, ketika saya share arahan untuk pilih tanggal berapa, dimohon segera untuk pilih gitu agar kita bisa pilih di jam yang sama gitu. Lalu bagaimana untuk tasreh? Tasreh itu Bapak Ibu kita akan tetap mengajukan ke muasasah untuk pengajuan tasrehnya. Tasreh itu adalah izin masuk Raudoh secara grup ya Bapak Ibu. Secara grup dari Arab Saudi.
Tetapi balik lagi Bapak Ibu, karena ini puncak kunjungan tertinggi, misalkan gini, kuota satu harinya 1.000, tetapi yang mengajukan 1 juta, otomatis dari kuota 1.000 ada beberapa travel atau beberapa jamaah yang tidak kebagian tasreh. Dan ini pemilihannya bagaimana? Pemilihannya itu kewenangan sepenuhnya dari pihak Saudi. Kadang dari satu travel juga ada yang kebagian, ada yang enggak. Dari satu kloter ada yang kebagian, ada yang enggak. Kloter saya kemarin, Bapak Ibu, kloter 847, ada 7 orang enggak kebagian juga. Nusuk pun sama, karena beliau daftar login-nya di nanti-nanti, akhirnya tidak bisa login juga ke nusuk, tidak bisa nusuk, tidak punya tasreh juga 7 orang. Yaitu mau gimana lagi, karena tasreh itu kewenangan sepenuhnya dari pihak Saudi ya Bapak Ibu, tidak bisa kita intervensi gitu. Nah, solusinya baru kita pakai nusuk ini. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kita pilih tanggal nusuk itu, ada solusi lain yang ketiga, tapi via nusuk juga. Kita pakai instant track. Jadi kita berdiam di Masjid Nabawi, GPS kita diaktifkan, kita buka nusuknya, itu per 20 menit sekali itu dibuka kuota Raudhoh. Jadi kalau Bapak Ibu rajin mengecek nusuknya, Bapak Ibu bisa dapat kuota Raudhoh lagi. Jadi jatahnya 1 hari 1 kali untuk masuk ke Raudhoh, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di Madinah ini ada 1 kali city tour, yaitu city tour kota Madinah. Di antaranya ke Masjid Quba, ke perkebunan kurma, dan juga ke Jabal Uhud. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja, nah biasanya nih Bapak Ibu kan khususnya ibu-ibu ingin berbelanja. Ada 1 hari di kota Madinah akan saya antar Bapak Ibu untuk berbelanja. Bapak Ibu mau berbelanja apa, saya akan antar. Ya, jadi saya mohon untuk di Mekah itu Bapak Ibu, untuk di Mekah kita fokus ibadah ya Bapak Ibu, karena tiap harinya kita umroh, tiap harinya kita padat, kita fokus untuk di Mekah itu beribadah ke Masjidil Haram. Nah, ketika nanti di Madinah ada 1 hari yang kosong, kita nanti akan agendakan untuk berbelanja bersama. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, di Mekah kita fokus ibadah aja, di Madinah baru nanti saya akan antar. Bapak Ibu mau beli apa, saya antar. Itu nanti saya akan arahkan ke toko yang biasa saya langganan, yang memang harganya bisa kita tawar. Gitu. Silakan Bapak Ibu menawar secara langsung. Beliau orangnya baik. Gitu. Kemudian Bapak Ibu setelah itu, besoknya kita akan check out menuju Indonesia lagi ke Bandara Jeddah. Gitu. Next Pak. Nah Bapak Ibu, hotel kita insya Allah ini di Le Méridien Tower. Hotelnya bintang 5 Bapak Ibu, tetapi bintang 5-nya jangan dibandingkan dengan bintang 5 yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Ini hotelnya cukup besar-besar kamarnya, tetapi untuk menu makanannya jangan dibandingkan dengan makanan yang bintang 5 hotel lain ataupun bintang 5 di Indonesia gitu. Jadi standar pelayanan, kualitas hotel, misalkan bintang 5-nya di Arab Saudi, ini di kitanya itu bintang 3 atau bintang 4 gitu Bapak Ibu. Kemudian di Madinahnya itu kita hotelnya di ODST. Kalau Le Méridien Tower Bapak Ibu ini memakai aksesnya shuttle bus. Ini 24 jam, gak usah khawatir, free, tidak bayar. 24 jam Bapak Ibu mau ke masjid jam 2 malam pun itu tetap ada dan tetap ramai. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Cuma nanti hati-hati aja Bapak Ibu, karena nanti bisnya itu selalu penuh, tidak ada kata kosong. Kalau dari hotel ke Masjidil Haram Bapak Ibu mau duduk nggak apa-apa, duduk di kursi. Tetapi kalau dari masjid ke hotel Bapak Ibu disarankan tidak duduk di tengah, karena nanti kalau mau keluar susah. Nanti Bapak Ibu saya sarankan berdirinya di dekat pintu, karena bis itu berhentinya sebentar. Nanti kalau Bapak Ibu susah keluar bisa kebawa ke terminal Kudai gitu. Itu sering kali terjadi. Jadi nanti kalau mau pulang ke hotel berdiri saja di dekat pintu bisnya gitu. Nah, untuk kamarnya itu Bapak Ibu tergantung pemesanan dari Bapak Ibu pada saat pertama mendaftar. Kalau yang upgrade double maka akan sekamar berdua. Kalau yang upgrade triple akan sekamar bertiga. Kalau yang tidak upgrade akan sekamar berempat sesuai
sesuai gender. Jadi yang berangkat umroh campur gender, misalkan suami istri dengan 2 anak, tetapi tidak upgrade. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa satu kamar berempat campur. Gitu. Nanti akan yang perempuan dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Untuk hotel yang di ODST, Bapak Ibu, ini hotelnya cukup dekat. Hanya 200 meteran aja. Jalan kaki itu nggak nyampe 5 menit, Bu. Cuma 2-3 menit aja. Ini dekat dengan pintu gate 328. Next, Pak. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pada saat di Mekah dan di Madinah. Pertama, keamanan paspor. Paspor akan dikumpulkan, disimpan oleh saya ataupun Ustadz. Kemudian Bapak Ibu pada saat setibanya di hotel, biasanya koper itu belum ready. Biasanya kan proses proses loading oleh proses pick up, loading oleh bellboy, belum ready semua. Biasanya kita ke kamar dulu. Nah, semua kebutuhan yang kita butuhkan simpan di koper kabin. Itu alasannya kenapa pakaian hari pertama disimpan di koper kabin, karena ya bagi ibu-ibu yang mau berganti pakaian ketika nanti umroh pengen ganti pakaian nih, karena ibu rasa misalkan keringetan ya Bu ya, itu diperbolehkan, tetapi ingat Bu, pakaian gantinya tidak boleh wangi ya, karena ibu dalam keadaan berihram, ketika ibu berganti pakaian, ketika nanti wangi, itu khawatirnya melanggar larangan ihram. Jadi sebaiknya pakaian yang akan ibu pakai untuk berganti untuk umroh nanti, untuk ihramnya, disarankan satu set itu tidak wangi gitu. Kemudian sebelum berangkat umroh, makan dan minum secukupnya. Itu untuk menghindari kebelet pipis dan kebelet BAB juga. Kemudian koper biasanya Bu akan ditaruh di lantai yang dominan. Ini di hotel uh, Madinah ini biasanya. Kalau di hotel Mekah itu akan di drop di lobi semua, kemudian dibawa masing-masing ke lantai. Bagi yang mau minta bantuan porter silahkan, tetapi biasanya itu untuk tip porternya menjadi tanggung jawab masing-masing ya Bapak Ibu. Biasanya 10 rial atau 5 rial itu sudah cukup gitu per orangnya. Kemudian Bapak Ibu saya mohon bantuannya untuk selalu on time. Bapak Ibu karena kita umroh secara grup, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak kepribadian, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Ketika Bapak Ibu saya informasikan untuk kumpul di lobi jam 7, misalkan untuk city tour, mohon jam 7 maksimal sudah tiba atau sudah berkumpul di lobi ya Bu ya. Atau sebaiknya sebelumnya juga sudah tiba di lobi. Karena biasanya jam kumpul seperti ini, kalau ada yang ngaret, ada yang on time, tapi ada yang ngaret juga, ini nanti akan berdampak Bu kepada atmosfer di dalam grup. Ada yang sudah berusaha on time, tapi ada yang terlambat. Nanti jamaah juga akan komplain Bapak Ibu seperti itu. Jadi biasanya kalau saya akan meminta kesepakatan dari Bapak Ibu, biasanya kita akan sepakati kita spare waktu 15 menit, kita akan tunggu. Jika 15 menit Bapak Ibu belum kumpul, maka biasanya silahkan Bapak Ibu menyusul. Kita akan share log, misalkan untuk ke hotelnya, untuk ke Masjidil Haramnya. Kita akan share log, live location. Bapak Ibu silahkan menyusul kita. Karena Bapak Ibu kita akan makan waktu jika menunggu Bapak Ibu semua. Jangan sampai kita kumpul jam 7, Bapak Ibu baru datang jam 8. Kita kehabisan 1 jam yang harusnya kita bisa itikaf di memperbanyak ibadah di Masjidil Haram gitu. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu. 15 menit nanti kita akan tunggu. Jika tidak lebih dari 15 menit, Bapak Ibu silakan menyusul. Kita nanti akan share log. Itu pun berlaku untuk city tour ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika Bapak Ibu kita berangkat sudah terlambat Ibu. Berangkat sudah terlambat city tour. Seharusnya kita sebelum sholat zuhur itu kita sudah tiba di hotel. Kita bisa sholat di hotel atau kita bisa sholat di Masjidil Haram. Tapi karena kita berangkatnya terlambat, kita melewatkan sholat di Masjid Nabawi atau sholat di Masjidil Haram seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya untuk on time ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang sudah pernah berkali-kali umroh misalkan, boleh ketika nanti Mbak Devi saya mau umroh tawafnya mandiri aja dengan keluarga, boleh Bapak Ibu dipersilakan.
daripada kita saling tunggu, Bapak Ibu sudah familiar dengan Masjidil Haram, kita perbolehkan untuk tawaf dan sa'i mandiri yang memang sudah terbiasa gitu, daripada menunggu rombongan gitu. Kemudian Bapak Ibu ada jam-jam waktu makan di restoran. Silahkan Bapak Ibu makan menyesuaikan jam-jam waktu di restoran. Insya Allah akan saya share. Ketika nanti tiba di Hotel Makkah Madinah, akan saya share jam waktu sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketika Bapak Ibu nanti misalkan mau, Mbak Devi, saya mau niat itikaf dari pagi sampai sore. Silakan, tetapi Bapak Ibu nanti akan melewati jam makan siang. Itu siasati secara mandiri aja, siasati secara pribadi aja. Apakah Bapak Ibu nanti mau beli, apakah Bapak Ibu nanti mau seperti apa, dipersilahkan. Karena Bapak Ibu hal ini juga bisa menimbulkan konflik antar teman. Misalkan Bapak Ibu mau niat itikaf, tapi makan siangnya titip tolong ambilkan. Tapi biasanya ini di restoran juga tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh untuk diambilkan seperti itu gitu kan. Ya disiasati aja lah Bapak Ibu hal-hal seperti ini ya. Nanti kalau misalkan mau itikaf, silakan nanti bawa bekal dari paginya itu roti atau apa dari resto gitu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu jangan sungkan meminta bantuan ke mutawif atau ke supervisor atau ke saya. Nah, Bapak Ibu, karena nanti jamaah kloter kita itu ada 40 orang, Bapak Ibu, itu WA saya itu pasti banyak, Bapak Ibu, numpuk. Saya akan balas secara berurutan dari urutan yang paling bawah dulu, Bapak Ibu. Kemudian nanti akan saya jawab secara bertahap. Ketika Bapak Ibu nanti misalkan saya mohon maaf, ketika ada proses saya untuk membalasnya, misalkan saya delay berapa menit, 5 menit, mohon maaf, mohon dimaklumi, silahkan bisa langsung call saya ataupun call Ustadz. Antara saya dengan Ustadz itu sama aja Bapak Ibu. Ketika saya nanti belum balas, silahkan ke Ustadz. Ketika Ustadz belum balas, silahkan ke saya. Karena nanti yang menghubungi saya ada 40 orang Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu maklum gitu ketika nanti ada jeda misalkan 2 menit saya tidak balas gitu kan. Mohon maklum dari Bapak Ibu semua. Tapi insya Allah ketika memang Bapak Ibu nanti ada WA, saya pasti langsung balas gitu. Kemudian Bapak Ibu, standar pelayanan di Hotel Makkah Madinah sangat jauh berbeda. Tadi saya infokan. Kadang nih Bapak Ibu, ketika kita check-in di Hotel Makkah, itu ada saja handuk kurang. Mbak Devi, ini jumlah 4 orang, tapi handuknya cuma 3. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu, informasikan aja ke saya secara japri atau boleh di grup. Nanti kita list. Nanti biar bellboy-nya akan antar gitu. Tapi sebaiknya kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya membawa perlengkapan mandi secara lengkap. Karena daripada kita menunggu handuk itu diantarkan dan lama, kemudian kita juga ngedumel, kok ini lama banget, merusak kita yang sedang berumroh, sedang berihram, lebih baik kita membawa perlengkapan mandi lengkap. Ketika belum diantarkan, kita bisa pakai punya kita sendiri gitu. Hal-hal yang bisa kita handle, hal-hal yang bisa kita seperti itu gitu Bapak Ibu, kita minimalisir saja. Kita fokus untuk beribadah ya Bapak Ibu ya. Kemudian saat check out itu biasanya koper taruh di depan kamar. Pokoknya nanti Bapak Ibu untuk check out, untuk apa-apa, ikuti pengumuman saya di dalam grup. Setiap harinya akan saya umumkan di dalam grup. Oleh karena itu, komunikasi kita hampir 100% di dalam grup Bapak Ibu. Via online, via WA. Gitu. Jadi silakan, wajib semuanya mempunyai kuota. Bapak Ibu, kuota umroh roaming. Bagi yang saya sarankan biasanya Telkomsel karena jaringannya cukup baik dan saya selama ini selalu pakai Telkomsel. Nah Bapak Ibu, biasanya saya beberapa kali membawa rombongan itu ada jamaah yang tidak mau pusing untuk memaketkan kuotanya. Saya bantu untuk kolektifkan ke rekanan Telkomsel. Mau yang Telkomsel, Indosat, saya juga punya rekanan, nanti kita bantu pesankan. Tapi kalau mau aktifkan secara mandiri, itu diperbolehkan, silahkan senyamannya aja. Tetapi jangan salah pilih paket ya Bapak Ibu, karena seringkali kejadian jamaah umroh itu dipaketkan oleh anaknya.
Tapi ketika di Arab Saudi itu tidak aktif. Ketika saya cek ternyata paket yang diaktifkan oleh anaknya adalah UEA Bapak Ibu, Uni Emirat Arab. Nah ini Uni Emirat Arab ini bukan Arab Bapak Ibu, bukan Saudi, tetapi Dubai. Nah, anaknya itu kurang paham, yang penting ada Arabnya, oh oke, aktifkan. Tapi ternyata tidak aktif, sayang kan Bu, 300-400 ribu. Maka dari itu, berangkat dari kejadian tersebut, akhirnya jamaah banyak yang ingin dikolektifkan, silahkan yang mau dikolektifkan secara japri, WA saya, bagi yang mau mandiri dipersilakan juga. Ketika nanti mau dikolektifkan, saya akan bantu pesankan ke rekanan Telkomsel. Nanti si rekanan Telkomsel itu biasanya akan memantau sampai kuotanya berhasil aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk harganya sama. Harga dari Telkomsel, harga dengan aplikasi itu sama, tidak ada bedanya. Benefitnya hanya dibantu untuk dipastikan aktif saja. Kalau ada kendala, pihak Telkomselnya akan bantu untuk aktif. Gitu. Lain halnya jika Bapak Ibu pesan di aplikasi, biasanya pihak Telkomsel juga gimana ya, karena pesannya secara mandiri, maka itu akan menjadi tanggung jawab mandiri gitu Bapak Ibu. Jika ada kendala untuk kuotanya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu tadi saya sampaikan juga selalu menggunakan ID card. Jadi Bapak Ibu kalau nanti tersesat, bingung arah, nggak usah panik. Bapak Ibu, karena hotel kita di Le Méridien Tower, patokannya kita selalu WC3 Bu. WC3. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bingung arah, tanya aja jamaah umroh yang orang Indonesia, tanya aja WC3 di mana. Kemudian Bapak Ibu telepon saya, video call, infoin aja, Mbak Devi saya di WC3, nanti saya jemput. Seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau misalkan kuotanya habis, minta tolong jamaah Indonesia yang lain yang lewat, Bapak Ibu tolong teleponkan ini nomor TL saya atau ini nomor mutoif saya, seperti itu. Jadi masalah bingung, masalah tersesat, masalah terlepas dari rombongan atau apa, nggak usah panik Bapak Ibu, tetap tenang. Kuncinya itu tetap tenang dan selalu keep kontak dengan saya, seperti itu. Oke, next Pak. Nah, untuk di Madinah nih Bapak Ibu berbeda ya pintunya. Kalau di Mekah itu pintunya sama-sama, sholatnya juga campur. Pintunya tuh maksudnya tidak ada pintu wanita dan tidak ada pintu perempuan. Tetapi kalau di Madinah ini pintunya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian waktu masuk ke Raudhah itu ditentukan berdasarkan tasreh yang dibuat oleh muasasah. Bisa saja tasreh tidak keluar dari muasasah karena tidak tersedia, Bapak Ibu. Ini penyakitnya, penyakit kalau kita umroh di musim dingin atau di puncak kunjungan tertinggi, Bapak Ibu. Ini penyakitnya selain nanti tawafnya kita crowded, kita penuh banget, apa-apa antri, tasrehnya juga seringkali tidak keluar. Nah, ini di luar kendali travel ya, Bapak Ibu, di luar kendali kita. Jadi, maka dari itu, mohon kita ikhtiar dengan cara nusuk tersebut. Kemudian, Bapak Ibu, menu di hotel itu berbeda-beda. Bisa saja makan menunya itu berulang-ulang tergantung kebijakan dari hotel. Seperti kita juga ke hotel di Indonesia, Bapak Ibu, ya mereka punya kebijakan sendiri dengan rate tersebut, ya makanannya seperti ini, seperti itu. Kita tidak bisa komplain juga kan ke pihak hotel, ini kan makanannya ini terus saya mau ganti. Nah mereka punya regulasi sendiri. Kalau Bapak Ibu, misalnya kalau saya bosan, saya bawa makanan dari Indonesia Bu, misalnya bawa tempe kering, bawa kentang kering, bawa sambal-sambal yang memang awet. Biasanya saya siasati seperti itu, daripada kita mengeluh, kita komplain kepada pihak resto, minta diganti menunya, itu tidak mungkin juga karena di Indonesia pun regulasi setiap hotel itu masing-masing berbeda gitu. Kemudian Bapak Ibu, hotel di Madinah menunya berbeda dari Mekah. Kalau dari Mekah itu tesnya agak variatif Bu, tesnya agak rasanya agak hidup gitu. Tapi kalau di Madinah tesnya agak sedikit hambar. Memang seperti itu Bu, rempah-rempah di Madinah itu lebih sedikit dibandingkan dengan di Mekah. Jadi memang tesnya semuanya di Madinah itu semua hotel agak berbeda. Jadi jangan kaget. Silahkan kalau memang khawatir
lidah kita tidak cocok, silahkan bawa makanan dari Indonesia gitu, yang awet-awet ya Bu ya, dan yang aromanya tidak menyengat gitu. Kemudian city tour tambahan ini mengikuti kesepakatan jamaah. Biasanya kalau misalkan ini untuk yang 12 hari, misalkan kalau yang 9 hari Bu, karena kita waktunya juga sangat sedikit, biasanya kita kalau ada waktu longgar itu ya untuk istirahat saja gitu. Kemudian Bapak Ibu, ketika ada free program, ini berarti tidak ada agenda dari travel ya Bapak Ibu. Free program itu silahkan secara mandiri atau membuat grup kecil atau per kamar itu ibadah secara masing-masing. Boleh ibadah, boleh istirahat, boleh berbelanja, boleh apapun. Itu nanti free program biasanya di Madinah. Jadi tidak ada agenda khusus dari travel. Jadi silahkan mandiri untuk acara free program. Kemudian Bapak Ibu untuk kunci kamar, ini biasanya hanya dikasih 2 kunci. Nah, caranya seperti apa? Kalau kunci kamar ini biasanya saya titip ke resepsionis untuk di Mekah dan di Madinah. Atau bisa juga Bapak Ibu diatur misalkan berdua-berdua untuk kalau bisa selalu bersamaan dengan teman sekamar berempat atau kalau enggak berdua-berdua seperti itu sesuai kuncinya. Dan kunci tidak boleh menempel di HP ya Bapak Ibu. Kalau kunci menempel di HP, kalau kunci menempel di HP itu nanti magnetnya itu lepas Bapak Ibu. Jadi habis. Silahkan kalau yang magnetnya habis, nggak usah panik, ke resepsionis aja bilang recharge. Khawatirnya kalau saya lagi di lobi, saya lagi di hotel, bisa saya bantu. Tetapi khawatirnya kalau saya lagi di luar, lagi mencari jamaah, lagi sedang kegiatan lain, Bapak Ibu silakan ke resepsionis bilang recharge seperti itu. Mereka sudah paham. Kemudian Bapak Ibu mohon bantuannya, dilarang merokok di dalam kamar hotel, di area masjid, dan di area bandara. Karena rokok ini sangat sensitif untuk di Arab Saudi. Jangan sampai kita menyalahi aturan dari Arab Saudi. Pernah Bapak Ibu ada jamaah yang selesai berbelanja, kemudian merokok di dekat masjid, diinterogasi dan akhirnya dideportasi, tidak boleh kembali ke Indonesia, ke Arab Saudi selama 10 tahun. Itu sayang Bapak Ibu. Jadi mohon semua aturan Arab Saudi kita ikuti dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, ini untuk nusuk sudah saya jelaskan juga tadi. Ini instant track ini tampilannya seperti yang di kanan bawah ini ya Bapak Ibu. Untuk nusuk itu nanti kalau 20 menit sekali, kalau memang waktunya muncul jam, itu akan muncul Bu. Muncul nanti jam berapa, harus cepat-cepat klik. Itu tidak bisa janjian dengan nanti dengan teman sekamar, nanti dengan ibu, nanti dengan kakak. Itu nanti keburu tutup lagi. Jadi kalau ibu bisa nemu instant track itu muncul, diklik aja langsung. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, himbauan selama di Mekah dan di Madinah itu selalu berhati-hati dengan barang bawaan masing-masing. Walaupun di tanah suci, tetapi tidak semuanya orangnya suci. Bapak Ibu, di sana juga banyak scam, banyak penipuan. Maksudnya banyak orang yang berbohong gitu. Banyak juga copet, banyak juga jambret, itu ada. Gitu. Silahkan barang berharga disimpan, dijaga masing-masing. Saya sarankan Bapak Ibu untuk berangkat umroh tidak memakai perhiasan. Cincin, gelang, kalung disimpan saja di rumah gitu. Karena ini pernah juga kejadian jamaah umroh ketika mandi cincinnya dilepas, disimpan di meja, kemudian hilang. Nah ini akan memicu bisa jadi kita lupa, bisa jadi jatuh, masuk ke tong sampah. Akhirnya nanti ketika kita bilang hilang, teman sekamar juga nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak enak gitu Bapak Ibu kalau kita kehilangan barang, kehilangan perhiasan seperti itu. Jadi sebaiknya tidak usah membawa barang-barang berharga, itu disimpan saja. Bawa uang secukupnya. Kalau mau bawa ATM silahkan yang berlogo Visa atau Mastercard. Kemudian istirahat yang cukup Bapak Ibu, jangan terlalu diforsir untuk ibadahnya. Makan, minum dan vitamin juga jangan lupa, selalu on time dan
lebih awal waktu sholat, serta ikuti perintah TL dan mutawif. Next, Pak. Bapak Ibu tidak over bagasi, maksimal 25 kilo. Maaf, ini belum direvisi oleh saya. Karena Oman ini kalau nggak salah 25 kilo. Kemudian barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Pastikan oleh-oleh dikemas dengan aman. Kemudian nanti di Indonesia Bapak Ibu akan diberikan air zam-zam 5 liter per orang. Air zam-zam ini terbang bersama kita dari Arab Saudi ya Bu ya. Jadi jangan ada yang ada yang menyangka air zam-zamnya di Indonesia gitu. Tidak, air zam-zam itu terbang bersama kita dari Arab Saudi. Tapi ini masuk bagasi Bapak Ibu gitu. Kemudian nanti di Indonesia akan dibagikan bersamaan dengan sertifikat umroh. Next Pak. Nah Bapak Ibu khusus untuk musim 1447 Hijriah ini kita ada program baru untuk jemaah umroh yaitu giveaway. Jadi di akhir nanti perjalanan ibadah umroh kita, Ventur itu membagi-bagikan hadiah giveaway Bapak Ibu. Untuk juara pertama itu ada hadiah 1 juta. Yang kedua hadiah 500.000, yang ketiga merchandise menarik. Ini caranya gimana? Bapak Ibu kan biasanya kalau berangkat umroh itu mengabadikan momennya, itu di sosial media. Silahkan Bapak Ibu diabadikan di sosial medianya dengan tag Ventur, ikuti rules-rulesnya, nanti akan di-repost oleh Ventur jika mengikuti rules-rulesnya. Ketika nanti views terbanyak, like terbanyak akan menjadi pemenangnya gitu. Insya Allah Bapak Ibu ini hanya ada di musim 1447 ini mulai gitu. 1446 tidak ada hadiah seperti ini. Silakan diikuti oleh Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu hanya berlomba di kloter ini saja, tidak berlomba dengan kloter yang lain. Misalkan di kloter ini yang ikutan hanya 5 orang, berarti ya saingan Ibu hanya 5 orang saja. Yang ikutan cuma 3 orang, saingan Ibu yang 3 orang saja gitu. Nanti di antara 3 orang itu siapa views terbanyak, like terbanyak, itu akan mendapatkan menang 1 juta. Lumayan Bapak Ibu gitu. Tentunya dengan menggunakan atribut Ventur ya Bapak Ibu, atribut Ventur, shawl, batik dan lain-lain. Seperti itu. Next Pak. Nah Bapak Ibu kita sudah di akhir Zoom. Terima kasih, jazakallahu khair. Selamat menjalankan ibadah umroh. Semoga jamaah Bapak Ibu mendapatkan umroh yang mabrur dan makbullah. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Ini di kolom chat belum ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung boleh Bu. Boleh raise hand ya Bapak Ibu. Atau langsung diaktifkan saja mic-nya. Jika ada yang belum paham terkait persiapan, terkait bagasi, terkait nanti pelaksanaan umroh, boleh ditanyakan Bu. Karena nanti pada saat kita keberangkatan di Hotel Anara, penjelasannya sudah tidak sedetail ini gitu. Kita nanti akan secara singkat saja karena kita harus langsung ke check-in ke counter Omannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini saya baru di WA dari tim Manifest. Visa kita sudah terbit. Saya akan share setelah Zoom meeting ini selesai. Jadi Bapak Ibu tolong standby. Kita akan pilih tanggal berapa nusuknya, jam berapa. Mohon segera secara serentak agar kita secara bersama-sama. Tetapi kalau nanti tanggalnya misalkan Mbak Devi ini tanggalnya kok abu-abu, tidak apa-apa. Besok sore jam 4 kita cek lagi bareng-bareng Bu. Kita cek lagi bareng-bareng, kalau sudah buka kita segera pilih. Kalau belum buka lagi kita pilih besoknya lagi gitu. Karena memang kondisinya sekarang lagi crowded Bu, semua mengakses nusuk, semua apply nusuk, semua apply raudoh. Baik Bapak Ibu, ada yang bertanya, Pak Abidanuddin, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Iya Pak, gimana Pak? Mau bertanya, yang pertama untuk yang Boleh? nusuk, kalau Ya. untuk anak-anak kami yang belum ada HP dan itu kan loginnya harus ada nomor HP ya. Itu Uh, nanti bagaimana ya? Kalau Usia untuk berapa yang Pak? Maaf. satu usia 11, satu usia 8. Oke, sudah bisa. Betul Pak. Jadi Hmm. kalau Bapak anak-anaknya ingin bawa ikut juga ke nusuk, Hmm. ke Raudo, harus punya akun nusuk. Dan itu juga harus kalau nomor HP
saya sih belum pernah Pak nomor HP saya coba untuk dua akun. Tapi dicoba saja Pak. Kalau memang tidak bisa, harus punya nomor HP yang lain. Misalkan atau Bapak punya HP nomor HP neneknya, misalkan Pak. Itu Neneknya nggak atau apa-apa ya? pakai nggak apa-apa Pak. Itu Itu nggak apa-apa ya? biasanya hanya untuk Hmm. daftar saja gitu. Biasanya saya Yang coba penting untuk daftar pakai nomor sama ya nggak bisa gitu. eh, Hmm. daftar pakai nomor HP sama nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ya? Oke, Nggak bisa. berarti Bapak sudah coba. Oke. Kalau tidak bisa Bapak cari nomor HP yang memang eh, atau itu tantenya atau itu kakaknya dan Hmm. Ya. atau neneknya dan lain-lain. Yang penting berhasil dulu login nusuk. Nanti Hmm. masuknya itu harus pegang HP juga Pak. Oh, Harus pegang HP yang juga. anak-anak juga Nanti begitu ya, sama ya ya berarti ya? betul. Nanti Hmm. akan muncul barcode Pak. Nanti akan di scan oleh pihak nusuknya di sana. Di scan. Hmm. Jadi untuk masing-masing kalau yang laki-laki nanti bareng dengan ayahnya, kalau Hmm. anaknya nanti perempuan bareng dengan bundanya seperti itu. Oh, iya. Terus yang kedua, Mbak, yang Boleh? kedua ini untuk yang tadi kan laki-laki katanya untuk di pesawat saat mau transit ganti ihram bagian bawah ya, betul ya? Iya Pak. Itu kan tadi katanya pesawatnya dengan penumpang lain bergabung, itu berarti nggak masalah tapi itu ya, Mbak. Nanti pada saat Nggak masalah sih Pak. berganti. Sebetulnya gini Pak. Kalau saya bawa jamaah umroh itu biasanya kondisional Pak. Kondisional itu eh, kalau biasanya sih saya gantinya di tempat transit dua-duanya. Tapi Oh, saya nanti dua-duanya. ya dua-duanya atas bawah. Tetapi karena kondisinya nanti kita ada jamaah umroh, ada kloter lain Pak, kloter lain yang Hmm. beda landingnya ke Madinah, saya mengantisipasi amit-amit nauzubillah mindalik ada hal lain, misalkan jamaah ke distrik ikut ke yang lain. Jadi eh, saya akan mengarahkan jamaah untuk bapak-bapaknya berganti di bawahnya saja di pesawat yang awal, yang pertama. Hmm. Jadi kita dari awal sudah tahu yang memakai kain ihram bawahnya berarti itu rombongan kita. Nah, ibu-ibu di belakang nanti mengikuti bapak-bapak yang pakaian yang bawahnya pakaian ihram. Karena yang sebelah kan ke Madinah, Pak. Ke Madinah Hmm. itu mereka tidak berganti pakaian ihram. Jadi itu untuk antisipasi saya saja eh, untuk membedakan mana yang 873, mana yang 874 selain kita memakai Hmm. pita di lengan kanan gitu. Ini. Ya, itu juga Ya. biasanya saya antisipasi juga jika jamaahnya itu banyak yang sepuh, Pak. Saya perhatikan jamaah kloter ini cukup banyak yang sepuhnya, bapak-bapaknya. Jadi kalau nanti kita agak ajak untuk bergerak cepat, khawatirnya terkendala, jalannya agak lambat, kita sudah tenang, sudah berganti bagian bawahnya. Tinggal yang atasnya Hmm. dicopot doang, ganti di selempangkan saja, gitu seperti itu. Tetapi biasanya kalau yang muda-muda saja, saya arahkan ganti pakaian ihramnya nanti pada saat di gate saja, Berikan gitu. tiket. Hmm. Nanti kondisional aja sih Pak. Itu Ya. untuk antisipasi karena kita transitnya hanya 1 jam setengah Pak, gitu. Hmm. Hmm. Banyak juga jamaah yang sepuh, jadi khawatir diajak ngebut jalannya agak susah, kita udah tenang, udah berganti pakaian ihram bagian bawahnya gitu. Ya. Itu nggak Terus apa-apa Pak, lagi, biasanya hmm. kalau misalkan nanti kita kan bareng sama penumpang lain nih, ada bule-bule dan lain-lain, nanti kita siasati aja Pak, saling bantu. Gantinya juga bisa di lorong-lorong itu juga bisa Pak, nanti bisa. Jadi biasanya sih kalau jamaah yang lain itu bapak-bapak itu di celananya nggak diturunkan dulu Pak, tetapi si Hmm. kain ihram ditutup dulu, dikunci dulu, baru bawahnya diturunkan. Itu aman sih Pak seperti itu. Jadi tidak usah dicopot dulu celananya baru dipasang Hmm. kain ihramnya, tidak. Jadi nanti saling bantu aja. Kainnya dipasang dulu, sudah aman, baru celananya dilepas seperti itu Pak. Hmm. Kemudian lagi boleh ya Mbak ya? Boleh, boleh Pak, boleh. Nah, untuk yang perempuannya itu berarti kan masih menggunakan baju dress code hitam itu ya, ketika Betul, nanti berarti ingat ihram itu, betul, betul ya? betul, betul Pak. Berarti tidak, kalau misalnya itu nggak perlu ganti baju seperti apa nggak usah ya, kalau untuk yang Nah, perempuannya ini. kalau perempuan, Bapak Ibu tidak ada pakaian khusus untuk perempuan, untuk umrohnya. Yang penting menutup aurat secara sempurna saja. Kalau saya, Bu, biasanya
pakaian yang kita pakai dari Indonesia itu adalah pakaian yang saya pakai untuk umroh. Yang pasti, yang penting saya memastikan bahwa saya pada saat ke toilet tidak terkena najis. Bapak Ibu harus yakin saja bahwa tidak terkena najis, karena keyakinan kita akan mengalahkan keraguan-keraguan kita gitu. Tetapi bagi yang ibu-ibu tidak nyaman, misalkan ingin berganti pakaian ihram, boleh, tapi tidak di tempat transit dan tidak di pesawat. Itu nanti setibanya di Hotel Mekah, nanti ada waktu masuk ke kamar hotel, wudhu dulu atau urusan ke toilet diselesaikan dulu. Nah, itu bisa berganti pakaian ihramnya, berganti pakaian umrohnya. Tetapi dipastikan tidak wangi untuk ibu-ibunya. Mau kena ventur juga tidak wangi. Pakaian yang akan dipakai ganti juga tidak wangi gitu. Itu saja. Tapi kalau misalkan kalau saya pribadi, saya akan memakai pakaian yang memang pada saat berangkat saja gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada Ibu Tuti ya? Iya. Boleh Ya. Ibu. Oh, Ibu Lia. Ibu Lia dulu. Ibu Tuti izin Ibu Lia dulu, boleh Bu? Silakan. Ya. Ibu Lia, boleh Iya. Ibu? Iya, Assalamualaikum Kak Devi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu? Kak, izin tanya, Boleh. mohon maaf sebelum ini kan aku umroh pertama. Nah, maksud aku sebelum kita berangkat ke bandara itu kan, kalau nggak salah kan kita harus ada mandi ihram, sholat jenazah Ya. atau apa gitu kan Kak. Bisa dijelasin nggak Kak? Aku takut salah nantinya. Izin ya Kak, terima kasih. Nanti pada saat mendekati di H-1 akan saya share wordingan persiapan apa saja, misalkan sunah-sunah ihramnya yang harus dilakukan apa saja, saya akan share. Kemudian nanti sholat sunnah safarnya, sholat sunnah ihramnya, untuk wordingan seperti itu nanti akan saya share di H-1 ya Kak ya, gitu. Oh ya, oke. Makasih ya Kak. Assalamualaikum. Siap, terima kasih Ibu, sama-sama. Ibu Tuti, boleh Bu ikut lanjut? Assalamualaikum, Devi. Iya, waalaikumsalam Ibu. Sebetulnya sih tadi pertanyaan saya sudah agak terjawab ya, cuman masih agak ini. Kalau misalkan kan mau udah niat umroh, terus kemudian masuk ke hotel kan Mbak tadi, terus berarti di situ bisa ke toilet, pipi segala macem, jadi itu terbuka, berarti di situ terbuka aurat atau gimana Mbak Devi? Ibu, karena kita sedang ihram, sebaiknya sebetulnya sih tidak ihram juga, aurat kita tidak boleh terbuka ya Bu ya, gitu kan. Apalagi kita sedang dalam keadaan berihram. Nah, ketika kita sudah niat umroh, larangan-larangan ihram itu sudah berlaku sampai kita tahallul. Kalau kita mau ke toilet itu boleh, kalau mau pipis juga boleh, tidak ada larangan, silahkan. Tetapi yang perlu dihati-hatikan nanti pada saat cuci tangan tidak boleh memakai sabun. Dan ketika Bapak Ibu nanti sudah dalam keadaan berumroh, ihram, membuka aurat juga harus hati-hati Bu, nanti membukanya di toilet saja gitu. Oh iya. Bunyi kan larangan. Ya Bu? Iya kan otomatis membuka kaos kaki segala macam gitu kan, biasanya sebelum masuk toilet ya Mbak. Itu gimana tuh Mbak? Toilet saja Bu, di toilet saja. Biasanya saya pakai sendal Bu. Pakai sendal, masuk toilet, lalu wudhu dan lain-lain, diselesaikan di toilet, pasang, baru keluar lagi, seperti itu. Iya, baik. Makasih. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan ihram ini sangat harus dihati-hati ya Bu ya, karena sayang sekali kalau misalkan nanti kita melanggar, dan nanti Bapak Ibu akan terkena dam, tergantung dari berat atau tidaknya larangan ihram tersebut gitu. Ini Ibu Tuti sudah, Ibu Aminah boleh Ibu? Halo Mbak Devi. Halo Ibu. Mbak Devi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Aminah. Iya Mbak Dev, saya ini paspor saya belum ada visanya, itu kapan ya bisa saya terima ya? Ibu paspornya udah dikumpulin belum? Belum,
belum masih ada sama saya. Saya bukan apa? Nah, gimana tuh Mbak? Ayo gimana nih Bu? Maksud saya Gak tuh mau Gak cara dapat visa itu gimana? Ya, Saya belum gak punya apa-apa. visa. Ibu, ini nanti alhamdulillah visanya kita sudah terbit Bu, sudah terbit. Nanti akan saya share di dalam grup. Ibu cetak visanya, boleh print, boleh tidak. Nanti biasanya kita akan bagikan juga untuk visanya pada saat keberangkatan kita printkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau print sendiri biar punya cadangan buat disimpan di dompet atau buat disimpan di tas, boleh. Nanti habis selesai ini akan saya share ya Bu ya, atau nih saya share aja ya sekarang langsung ya Bu ya. Sebentar, karena saya baru dapat info sudah terbit malam ini. Sebentar saya share nih. Bapak Ibu, ini sudah saya share di dalam grup. Silahkan nanti dicetak masing-masing bagi yang mau. Bagi yang tidak nanti juga nggak apa-apa karena kita akan cetakkan sendiri. Jadi ketika nanti Bapak Ibu dibagikan paspornya yang sudah dikumpulkan nih di kantor Ventur, kita akan bagikan lagi di bandara. Itu sudah ada tiketnya, sudah ada visanya masing-masing. Gitu. Oh begitu. Baiklah, makasih Mbak. Sama-sama Ibu, dengan senang hati. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang bertanya. Bu Anissa resen Mbak Devi. Siapa? Oh, Ibu siapa? Ibu Anissa resen. Oke, baik. Ibu Anissa boleh, Bu. Boleh, saya tidak terlihat tadi. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam, Ibu. Iya nih Mbak, mau nanya masalah packing. Tadi kan Mbak Devi bilang kalau baju ihram wanita itu kan di tas cabin ya? Iya. Untuk cadangan aja tapi kan, Ibu. tapi kan tas cabin itu kan yang untuk yang wanita ditaruh di bagasi. Iya. Nah, itu pas di hotel gimana itu Mbak? Apa bisa atau ada solusi lain apa yang itu ditaruh ransel atau gimana gitu Mbak? Kalau kayak gitu? Jadi gini Bu. Gimana? Kan nanti akan koper kabin itu dipersiapkan masuk ke bagasi untuk perempuan ya Bu ya, karena dari tapi kan baju kan di sana tuh di koper itu kan, di koper kabin. Karena kita di tempat transit itu tidak berganti pakaian ihram, tidak berganti pakaian umroh, maka kita tidak ada kepentingannya, tidak ada urgensinya untuk membawa koper kabin ke dalam kabin. Nah, lalu bagi yang ingin berganti pakaian umroh itu kapan? Pada saat nanti di Hotel Mekah. Ketika nanti landing di Jeddah, Bu, koper kabin sudah diperbolehkan dibawa oleh masing-masing. Oh, gitu. Jadi nggak nunggu lama ya? Nggak nunggu lama maksudnya? Ya, kalau kabin, Ibu boleh. Ketika nanti kan kita kumpul nih di konveyor, Bu. Konveyor itu adalah tempat keluarnya bagasi kita, bagasi besar. Gitu. Nah, koper kabin, Ibu nih masuk nih koper kabin ke dalam bagasi kan? Ya. Nanti ada porter dari pihak handling itu akan mengangkut semua koper-koper besar. Koper-koper kecil biasanya akan saya kumpulkan. Kemudian jika sudah lengkap, Bapak Ibu boleh ambil koper kabinnya masing-masing ke dalam bis. Tetapi ada juga situasi yang kedua, ketika saya misalkan karena saya berada di barisan paling belakang, misalkan ada yang terkendala imigrasi dan lain-lain, saya terlambat keluarnya. Itu koper biasanya sama porter sudah dikeluarkan ke depan, sudah dibawa ke depan, keluar. Nah itu tidak apa-apa. Nanti yang penting si koper itu dibawa dengan bis bersama kita. Jadi ketika Ibu Ibu tiba di Hotel Mekah, itu koper sudah bisa Ibu ambil juga. Baiklah. Ya udah, makasih Mbak Devi ya. Sama-sama Ibu. Semoga Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Ini Ibu Hasanah, istrinya Pak Rapis. Ini Mbak. Oh iya. Ya, mungkin Bu Yuli mungkin udah cerita ya tentang suami saya gitu kan. Nah, ya ini mau tanya,
boleh bawa tongkat, satu itu. Keduanya boleh makan permen nggak pas lagi rodoh ya, itu yang lagi muter gitu. Nah, suami Oh, saya kan Kalau pengerokok. kalau oh, Untuk ngilangin ngerokok ini gitu, boleh nggak makan permen gitu. Nah, ketiganya kan saya kan udah beliin kotak nih untuk 10 hari. Saya nggak bisa masaknya, Mbak. Ntar tolong dipasangin ya. oh gitu. Benar gitu. Ibu kuotanya kuota apa, Bu? Kota kota Arab. Bukan, bukan. Kartunya apa? Oh, kotanya nggak tahu ya. Nanti saya tanya anak saya deh. Tapi belum dipasang sih. Pokoknya dalam suami saya udah sampai ke Mekah itu katanya langsung aktif gitu. Cuma saya belum masang gitu. Tolong Oh, terpasang. maksudnya pasang kartunya belum dipasang atau belum Iya, diaktifkan? kota, iya. Asalnya kan suami saya kan ini kan kartunya mati gitu kan. Kartunya mati, selama ini kan pakai nomor saya gitu. Nah, saya cuma beliin kota, tapi nanti kalau sampai sono ya tinggal WA aja gitu dianya ke saya atau apa bisa gitu. Cuma belum dipasang ke HP suami saya gitu. Oh, Ibu berarti kartunya tinggal dipasang aja kan ya, Bu ya? Iya. Iya, tinggal dipasang doang. Nanti minta tolong gitu, minta Bu, dipasangin. khawatir. Mendingan Ibu di rumah ada ini nggak, Bu? Ada anak Ibu atau siapa? Ada. Mendingan dipasang sebelum ke bandara aja, Bu. Takutnya nanti Oh, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa, dipasang aja. Nah, suami saya tuh pengennya ntar kalau dia sampai sono udah gitu otomatis gitu, nggak Iya. usah ngutik-ngutik lagi Mendingan gitu. sebelum berangkat aja, Bu, Oh, dibereskan. pasangin gitu. Ya. Nanti di ATV ini di sana sama Mbak Devi tolongin ya. Saya kan nggak paham ya, Bu ya, Ibu itu diaktifkannya maksudnya gimana, itu kartu apa? Saya Iya. agak kurang paham. Oh Maksudnya gitu. apakah Ibu beli ke pulsa langsung kuotanya atau Ibu beli kuota Itu cuma kotanya doang. Cuma kotanya doang, Mbak. cuman isinya. Oh, berarti belum dipaketkan, Bu. Belum, iya. Nanti Iya. kalau sampai sana baru aktif gitu. Kartunya kartu apa, Bu? Ya kurang tahu, nanti saya tanya sama anak Iya. saya. Lebih baik sebelum ke bandara diaktifkan aja, nanti saya guide Ibu aja dari sini. Takutnya ketika nanti di bandara crowded, nggak sempet apa-apa, keburu terbang, nanti jadinya malah ini repot gitu. Oke deh. Belum Yang berangkat, ya. Iya, Ibu yang masalah saya tongkat ya, sama permen, masalah permen sama tongkat bagaimana itu, Mbak? Kalau tongkat itu nggak apa-apa, Bu. Ibu nanti untuk parapis itu pakai kursi roda kan ya, Bu ya? Kalau darurat itu katanya, ya mudah-mudahan sehat dah. Kan Bu, maksudnya kayak gini. Untuk pelaksanaan umrohnya katanya Ibu pesan kursi roda yang pakai jasa dorong itu. Rencananya kalau suami saya nggak kuat gitu. Ibu mohon maaf, harus dipastikan Bu kalau untuk kursi roda yang pesan berbayar itu, karena harus dipesankan. Jadi enggak pakai tongkat. Oh, katanya enggak, Mbak. Katanya pakai tongkat aja. Ini baru nanya ke orangnya. Oh, jadi nggak jadi pakai kursi roda, Pak? Iya, pakai tongkat aja katanya. Ini orangnya lagi dengerin. Ini untuk jalannya, untuk di bandaranya atau untuk pelaksanaan umrohnya, Bu? Soalnya Bu Yuli pesan untuk pelaksanaan umrohnya, untuk umroh, tawaf, dan sa'i. Soalnya itu gitu. cukup Ini berat, mau Bu. yang di bandaranya atau yang yang mukanya? Yang 350 rial itu soalnya sudah dipesankan, Bu Yuli katanya pesan. Oh gitu, iya ini lagi nanya ke orangnya gitu. Mau yang di bandara atau yang di mukanya? Itu nanti konfirmasi menyusul aja ya, Bu ya, untuk ya itu nyusul aja deh, Mbak. Orangnya ditanya masih bingung gitu, makanya Ibu pikirkan lagi, mengingat kondisi fisik Bapak yang sepertinya sulit. Kadang Bu, kita aja yang sehat di Indonesia itu karena kondisinya berbeda. Iya, emang. Banyak yang nggak kuat, yang masih banyak karena kita jalan 10 kilometer lebih. Saya aja yang sehat waktu itu loyo juga. Ya, terlebih lagi Bapak yang kondisinya sudah kondisinya udah begitu gitu. Jadi Nah, ini saya memang Mbak, masalah permen bagaimana nih? Suami saya ini ngerokoknya, waduh berat banget. Oh gitu. Kalau permen nanti
tanyanya langsung sama itu sih bukan termasuk larangan ihram ya Bu ya. Iya, Kalau itu memang untuk muter aja supaya dia ya, kuat. Karena kalau nanti nggak pakai permen yang uwet itu dia napasnya ya begitu dah, gitu. iya. Nanti biar enak saya jawab, biar enak Bu jawabnya kita nanti langsung sharing dengan Ustadz ya Bu terkait ini ya. Iya. Kalau Iya. larangan ihram sih bukan termasuk larangan ihram, tetapi biar Iya. saya tidak salah jawab, nanti Iya. biar Ustadz aja yang terkait boleh atau tidaknya ya Bu ya, karena ini Oke deh. menyangkut ya khawatir salah juga gitu. Makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu? Kembali dengan Ibu Aminah kembali Mbak Devi. Oke siap Ibu Aminah. Gimana? Saya mau isi kuota ya, tapi saya nggak tahu nih itu negara mana ya? Untuk negara mana gitu loh. Ibu Mekah atau Arab gitu, saya bingung bener. Paket umroh aja Bu, paket umroh. Paket umroh. Bagaimana? Ibu Maaf saya pakai kuota apa Bu? Kuota untuk di sana. Bukan maksudnya kartunya kartu apa Bu? Kartu Telkomsel Mbak. Telkomsel, Ibu sudah beli kuota ininya belum? Sudah isi kuotanya belum? Belum sih. Saya akan ngisi kuota. Cuma kan ditanya di sana untuk negara mana, Arab, Mekah atau apa gitu. Saya nggak ngerti itu Mbak. Ini aja Bu, kalau misalkan ini bagi yang mau kolektif, saya bantu kolektif aja Bu, biar nggak salah. Gimana? Gimana caranya Mbak? Ibu nanti japri saya aja, mau berapa giganya, kan saya sudah share di dalam grup Ibu. Iya. Harganya sama dengan harga di aplikasi, harga di Telkomsel itu yang resmi itu sama. Nanti saya bantu list siapa aja yang mau daftar paket kuota internet, saya list, nanti saya daftarkan ke pihak Telkomsel biar tidak salah. Jadi satu kali handle gitu Bu. Nah kalau misalkan mau masing-masing boleh, itu di aplikasi My Telkomsel ada paket umroh namanya. Itu cara ya udah saya share juga di dalam grup Bu cara-caranya. Oh gitu. Oh baiklah. Ya. Oke deh. Makasih Mbak Devi. Ya, Waalaikumsalam. Untuk Indosat misalkan caranya apa aja saya sudah share di dalam grup. Untuk Telkomsel caranya saya sudah share di dalam grup. Saya sudah share di dalam grup juga. Tapi bagi Bapak Ibu yang mohon maaf Bapak Ibu, ini suara saya ada nggak ya? Suaranya ada. Gambarnya nggak ada ya Bu ya? Gambarnya nggak ada. Mungkin sinyal. Jadi bagi yang mau duduk manis, tahu-tahu aktif, boleh nanti saya bantu kolektifin ke rekanan Telkomsel. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot, tahu-tahu di sana sudah aktif. Nah, kalau yang mau ikut kuota kolektif seperti itu daftar ke saya, Bapak Ibu tidak usah isi kuota. Nanti Bapak Ibu tinggal bayar saja secara cash atau secara transfer ke saya. Biar nanti saya yang bayarkan lagi ke rekanan Telkomsel kita gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu, jika ada yang mau bantu kolektif, Indosat dan Telkomsel boleh japri ke saya, tapi kalau mau mandiri boleh juga, tapi jangan sampai salah paketin ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ahmad resen Mbak Devi. Pak Ahmad, boleh Bapak Ahmad? Assalamualaikum Kak Devi. Waalaikumsalam Ibu. Ini dengan Yasmin, saya izin Ibu Yasmin, bertanya. baik Bu. Ya. Untuk yang perempuan, apakah setelah berniat ihram itu boleh berganti pakaian nanti saat check-in di kamar hotel? Lalu apakah harus menutup aurat di hadapan sesama perempuan saat berganti pakaian tersebut? Terima kasih. Iya Bu, tadi sudah saya spill juga. Saya izin mengulangi lagi. Untuk perempuan, jika ingin berganti pakaian ihram, diperbolehkan. Tetapi, jadi nanti pelaksanaannya pada saat di Hotel Mekah. Jadi pada saat di Hotel Mekah, karena kita sudah dalam keadaan berumroh Bu, sudah dalam keadaan berihram, sudah niat umroh,
maka larangannya tidak boleh menyentuh wewangian atau tidak boleh menyemprotkan wewangian yang baru ke dalam tubuh kita. Nah, sebaiknya dalam bentuk kehati-hatian kita, jika kita ingin berganti pakaian ihramnya itu sebaiknya tidak wangi ya Bu ya. Untuk mengena venturnya juga sebaiknya tidak wangi juga. Nah, untuk soal aurat, sebaiknya juga dalam keadaan dalam keadaan berihram itu, menjaga aurat kita sampai dengan tahallul Bu. Maksudnya, sebetulnya tidak dalam keadaan berumroh juga kita harus menjaga aurat. Tetapi seperti pergelangan tangan, membuka kaos kaki, seperti itu lebih dijaga lagi dalam keadaan berihram. Jadi tidak boleh membuka sembarangan walaupun di depan yang sesama gender gitu, seperti itu Bu. Lebih hati-hati saja gitu Bu. Nah, biasanya Bu nanti ketika kita ke toilet itu kerudung kita kita wudhu itu dicopot kerudung kita dan ciput kita juga dicopot. Nah, itu biasanya itu yang rontok Bu. Jadi kalau saya hindari aktivitas menyisir, hindari aktivitas membetulkan ikatan rambut, minimalisir seperti itu karena nanti rambutnya rontok gitu Ibu. Gimana Ibu Yasmin, apakah cukup membantu Bu? Iya, cukup membantu. Terima kasih Kak Devi. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Anissa, masih Bu? Iya, Mbak mau nanya lagi nih Boleh. terkait yang nusuk. Kan saya daftar nusuk itu pakai nomor yang berbeda yang saya pakai gitu kan. Saya punya 2 nomor. Nah, apakah nanti itu saya harus bawa nomor yang saya daftarkan di nusuk itu atau pakai yang saya daftarkan di roaming paket Telkomsel itu? Enggak mesti Bu, enggak mesti. Yang penting nomor HP itu diperlukan hanya untuk waktu login saja Bu. Hanya untuk create account saja. Jadi nanti saya nggak perlu bawa nomor yang waktu saya daftar yang nusuk itu ya? Enggak. Jadi Ibu sudah login nih, Ibu sudah berhasil ya Bu ya? Ya. Pakai nomor yang lain gitu, bukan yang pakai roaming kan saya daftar nomor yang Telkomsel satu lagi nih. Nah, terus paket nusuk itu saya daftar nomor yang berbeda gitu. Nggak masalah Bu, yang penting Ibu berhasil dulu loginnya, nanti pilih tanggal, nanti keluar, kalau sudah berhasil pilih tanggal, itu nanti keluar barcode. Yang diperlukan adalah barcode tersebut untuk di-scan pada saat kita masuk ke raudhahnya itu. Oh, jadi nggak perlu bawa nomor yang saya daftarkan? Ya Bu, nggak. Nomor itu hanya dibutuhkan, masukin nomor itu hanya dibutuhkan untuk punya akunnya saja. Gitu. Oke, ya udah. Makasih ya Mbak Devi ya. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu karena sisa sudah saya share, mohon setelah ini standby mengikuti pengumuman kapan kita akan memilih tanggal berapa, jam berapa. Nanti kalau misalkan tanggalnya masih abu-abu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti info aja secara japri, di screenshotkan ke saya, Mbak Devi kondisinya seperti ini. Nanti besok sore jam 4 kita cek lagi. Biasanya itu tiap hari akan dibuka setelah bada asar gitu. Itu kadang buka, kadang enggak juga gitu. Nanti kita ikhtiar aja terus Bapak Ibu ya gitu. Kemudian Bapak Ibu saya izin mengulang lagi terkait yang kursi roda. Bapak Ibu mohon izin karena nanti umroh itu adalah perjalanan ibadah fisik. Kita itu berjalan kaki kurang lebih 10 km Bapak Ibu. Kalau lagi padat kita tawafnya di lingkaran yang paling luar itu bisa 3,5 sampai 4 km. Sa'i juga kita kalau di bawah itu padat, kita harus ke lantai atas dan itu naiknya juga lumayan gitu. Nah, itu kurang lebih 10 km. Kalau kita merasa kuat di Indonesia, mudah-mudahan kita kuat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita kuat. Tetapi bagi yang punya memang kondisi fisiknya atau punya kondisi medis tertentu yang memang sudah melaksanakan operasi, sudah terkendala kaki, saya sarankan persiapkan untuk menggunakan jasa dorong kursi roda.
saya sering kali terjadi seperti ini. Semangatnya memang beliau itu kuat, Bapak Ibu. Di Indonesia sudah latihan jalan, sudah semangat untuk jalan kaki. Tetapi ketika nanti pada saat tawaf itu, ternyata bapaknya tidak kuat, ingin pakai kursi roda. Sementara kita sudah tawaf di bawah, Bapak Ibu. Untuk mencari kursi roda, kita harus lokasinya berbeda. Lokasinya berbeda dan itu otomatis tidak bersama dengan rombongan. Jadi terpecah gitu. Tawaf itu harus kita selesaikan dulu otomatis. Baru nanti kita akan bantu untuk agak repot gitu Bapak Ibu maksudnya ya. Karena lokasi tawaf kita di bawah, sedangkan kursi roda itu kalau mendadak itu kita harus jalan dulu, harus ke lokasi tempat kursi rodanya. Tetapi jika Bapak Ibu dari awal sudah pesan kursi roda tersebut akan jemput Bapak Ibu ke hotel, kemudian diantar, didorong tawaf, dibimbing ibadah umrohnya secara private, kemudian sa'inya juga dibimbing secara private, kemudian diantar lagi ke hotel, langsung ke kamar. Itu jadi nyaman untuk Bapak Ibu yang memang menggunakan kursi roda. Nah itu jasanya 350 rial yang dijemput dan diantar lagi ke hotel, sudah standby. Tetapi kalau Bapak Ibu dari awal, Mbak Devi saya mau tawafnya aja, itu diinfokan di awal juga Bu, karena ketika kita belum mulai tawaf, kita bisa bantu untuk pesankan dulu. Tetapi kalau pesan mendadak di Masjidil Haram yang tidak satu paket itu, yang dorongnya orang Arab, dia tidak akan bimbing doanya. Dia biasanya dorongnya cepat-cepat. Sa'i juga, kalau Bapak Ibu ketika tawaf kuat, tapi nanti ketika sa'i tidak kuat, mau naik kursi roda, bisa. Itu juga harganya 100 rial Bapak Ibu, disiapkan uangnya. Nah itu yang dorongnya bukan orang Indonesia, tidak dibimbing juga doanya. Otomatis Bapak Ibu doa sendiri, didorong sama mereka cepet-cepetan selesai. Tidak diantar ke hotel. Tetapi yang 350 rial itu dijemput dari hotel, dibimbing umrohnya secara private, orang Indonesia, bahasa Indonesia, diantar lagi ke hotel, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu dipersiapkan, yang punya, yang fisiknya memang sudah sepuh, atau punya penyakit tertentu disiapkan, apakah mau pesan kursi roda yang satu paket full umroh, apakah yang sa'i saja atau yang tahu saja, diinformasikan di awal Bapak Ibu. Jangan ketika sudah nanti setengah jalan, karena nanti khawatirnya ketika umroh itu atau tawaf itu atau sa'i itu, saya itu paling belakang, Bapak di tengah, Ustadz di depan. Ketika nanti minta tolong untuk kursi roda, Bapak Ibu nanti cari-carian saya yang di belakang gitu. Seperti itu. Nah ini ada bertanya dari Ibu Eti, izin bertanya apakah suami istri duduknya sejajar di pesawat. Nah, Bapak Ibu ini pertanyaan yang bagus, seringkali terjadi ya. Biasanya Bapak Ibu dari kita, dari pihak travel, dari Venture itu akan request untuk per keluarga satu seat berjejer. Tetapi kondisinya karena ini pesawat dari Oman, bukan hanya umroh, jamaah umroh saja, bukan pesawat charter. Ini adalah pesawat reguler, yang mana isinya bukan jamaah umroh saja. Bisa saja nanti ketika kita check-in itu, bisa jadi si seat itu sudah diisi. Gimana? Misalkan gini Bu, seatnya yang sebelah kiri itu ada 3. Nah, yang ujungnya sudah diisi. Yang ujung sudah diisi oleh si bule, misalkan, di pesawat yang lain. Sisa 2, otomatis yang satu itu akan nanti terpisah. Di sebelahnya lagi terpisah dengan lorong. Bisa jadi kita sudah requestkan, tetapi nanti di lapangan, karena ini maskapainya juga maskapai luar, Bapak Ibu, itu bisa saja terjadi. Biasanya, maksudnya bisa saja terjadi tidak satu jejer. Gitu. Tapi biasanya untuk berangkatnya itu kita rapih, Bu. Karena di-requestkan di Indonesia itu rapi. Semuanya per keluarga. Hanya paling nanti terpisah oleh lorong,
kalau pulangnya, Bapak Ibu, ini berdasarkan pengalaman, pulangnya itu berantakan selalu. Walaupun kita sudah block seat Bapak Ibu, tapi karena kita check-in-nya dari Jeddah, tim handlingnya juga tim handling Jeddah, itu entah kenapa memang dari sana itu biasanya tidak sejajar dengan teman atau keluarga. Nanti kita akan bantu untuk tukar-tukar aja Bapak Ibu, untuk tukar-tukar dengan teman sesama rombongan untuk pulangnya. Kalau untuk berangkatnya insya Allah sejauh ini sih per keluarga Bu. Untuk pulangnya aja biasanya gitu berantakan. Mau kita usahakan kayak apapun karena maskapai dari luar negeri Bu, dari maskapai Oman Air itu agak susah juga untuk dikondisikan, apalagi untuk penerbangan Saudi ke Indonesia. Gitu. Ibu Yasmin, apakah siapa tadi? Ibu Yasmin bukan? Oh, Ibu Eti, apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Cukup Ibu, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih, Bapak. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, terkait teknis keberangkatan? Untuk ibadah pelaksanaan ibadah umrohnya nanti bisa kita langsung tanya jawab dengan Ustadz ya Bu ya, nanti di H-1. Boleh Pak Bambang, boleh lewat chat atau boleh langsung, boleh Pak. Kalau bisa saya jawab, nanti saya akan jawab, atau jika harus dengan Ustadz, nanti akan Ustadz langsung yang akan menjawab ya Pak ya. Boleh Pak? Bu Anissa raise hand, Mbak Devi. Oh boleh. Bu Anissa dulu ya? Boleh Bu Anissa? Jika Pak Maaf ya Mbak, nanya mulu. Gak apa-apa Bu. Mending nanya dulu Bu. Enggak, tadi yang terkait masalah yang di pesawat. Mbak Devi kan tadi bilang, kita kan terpisah-pisah ya duduknya ya. Maksudnya enggak. Itu pulangnya biasanya Bu, pulangnya. Kalau berangkat? Kalau berangkat biasanya rapi. Oh, biasa rapi. Oh, biasanya kalau begitu rapi, enggak. kalau berangkatnya. Kalau pulangnya aja. Kalaupun terpisah, ya, kalaupun terpisah nanti biasanya misalkan berangkat yang berempat ya Bu ya. Misalkan berempat nih, nggak kebagian yang tengah. Biasanya kan Oman itu 3, 4, 3 ya Bu ya. Nggak kebagian yang 4, misalkan kebagiannya yang 3. Yang ini nanti akan terpisah sama lorong satu lagi di sebelahnya gitu Bu. Oh iya, kalau gitu nggak, tadi saya mau nanya kalau terpisah tuh kan kita niat umrohnya kan di Amlam ya. Nah itu apa dikasih tahu gitu? Nanti saya akan keliling Bu. Nanti saya akan keliling. Kapan? Nanti saya akan selalu keliling. Berapa menit lagi? Saya akan keliling, insya Allah. Oh, termasuk waktu sholat juga ada di pemberitahuan gitu. Nanti untuk waktu sholat saya akan keliling juga. Gitu. Oke, ya udah, makasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang gimana Pak? Sudah siap apa mau via chat aja? Oh, oke, baik. Siap ya Pak. Kami bawa anak 1 tahun, apakah bisa bawa masuk ke Raudoh? Pak, mohon maaf, untuk masuk ke Raudoh itu kalau nggak salah dari 5 tahun ke atas Pak, gitu. Karena untuk nusuk pun umur 1 tahun itu kayaknya nggak bisa login. Tapi nggak tahu, coba sekarang ya Pak ya, aturan yang terbaru, karena ini kan login nusuk tanpa visa juga kan aturan yang terbaru sekarang yang Januari 2026. Nah barangkali bisa, tapi saran saya sih Pak, karena 1 tahun kondisi Raudoh itu Pak, kondisinya seperti apa ya, berdesakan, semuanya berlarian, semuanya berburu tempat yang terbaik, berburu paling depan, semuanya akan berdesak-desakan Pak. Kondisinya kurang kondusif untuk anak 1 tahun. Dan untuk ibunya juga nanti kasihan, agak kurang fokus jadinya Pak, kalau saran saya gitu. Untuk 1 tahun, selain memang tidak diizinkan ke Raudoh, karena biasanya 5 tahun itu tidak dapat izin Pak, Safres sama nusuk juga. Tapi saya kurang tahu juga, mungkin ada update di bulan Januari ini, nanti saya cari tahu lagi. Tapi saran saya demi keamanan, demi keselamatan untuk adiknya juga, saya sarankan sih umur 1 tahun, agak kasihan ya Pak nanti di dalamnya juga gitu. Seperti itu. Untuk cewek dan cowok jamnya, untuk cewek dan cowok jamnya berbeda Pak. Jadi untuk perempuan itu biasanya startingnya itu dari Bada Isya sampai jam 12 malam.
Kemudian dari jam 12 malam sampai subuh itu laki-laki. Kemudian setelah subuh itu perempuan lagi sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang itu laki-laki lagi sampai maghrib. Seperti itu, Pak. Jadi kan lokasi raudhohnya itu satu, itu bergantian untuk laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Jadi bagi yang membawa anak perempuan, nanti jika ke raudhoh bisa dititip dengan ayahnya, jika ibunya sedang ke raudhoh. Tetapi kalau misalkan anaknya laki-laki, nanti dititip ke ibunya aja gitu. Biasanya yang izin ke raudhoh itu keluar itu biasanya dari umur 5 tahun ke atas. Gitu. Bapak Ibu, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Semoga sudah cukup semua ya Bapak Ibu. Jika sudah, paling nanti, oke, baik, terima kasih Pak Bambang. Nanti Bapak Ibu, insya Allah besok grup akan kita buka, akan dibuka oleh admin. Kita bisa ngobrol secara 2 arah di dalam grup. Insya Allah besok Bapak Ibu bisa, kalau misalkan ada pertanyaan tambahan bisa disampaikan di dalam grup atau bisa juga via japri ke saya. Kalau saya bisa jawab secara langsung saya akan jawab, tetapi jika memang yang berhubungan dengan hukum fikih lebih baik nanti Ustadz sendiri yang langsung jawab biar tidak salah gitu. Jika memang tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu boleh kita berfoto dulu Pak. Mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, Bapak admin boleh dibantu Pak untuk dihitung. Bapak Ibu karena kita ventur, boleh tangannya seperti ini. Karena nanti ke depannya setiap kita foto tangannya seperti ini ya Bu. Ventur. Boleh dihitung Pak? Teman-teman masih menyalakan kamera, teman-teman. Oke, sudah. Satu, bentar, Pak Ngadimin masih siap-siap. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah Pak? Sudah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Insya Allah waktu yang Bapak Ibu luangkan malam hari ini akan menjadi pahala untuk Bapak Ibu semua. Tolong dijaga Bapak Ibu kesehatannya. Kita umroh dalam kondisi musim dingin, dibawa pakaian hangatnya, dibawa juga untuk kaos kaki dan lain-lain obat-obatannya. Mohon dipersiapkan secara matang ya Bapak Ibu yang membawa anak, makanan pendamping anak juga dibawa, kemudian makanan, cemilan, obat-obatan juga dibawa, karena obat-obatan jika nanti kita kehabisan obat-obatan anak nanti di Arab Saudi itu selain dosisnya lebih tinggi juga harganya lebih mahal Bapak Ibu. Harganya bisa 300 sampai 400 ribu. Oh iya, untuk anak-anak mohon orang tuanya Bapak Ibu membawa pampers dari Indonesia aja Bu, dilebihkan. Karena kalau Bapak Ibu nanti perlu pampers di sana itu harganya mahal sekali Bu. Bisa 400 sampai 500 ribu satu pack. Untuk pampers dewasa juga sama, itu mahal sekali, 400 sampai 500 ribu satu packnya gitu. Jadi disiapkan aja dibawa dari Indonesia yang membawa anak-anak gitu ya. Di sana itu serba mahal Bapak Ibu. Pasta gigi aja 180 ribu satunya. Gitu. Sikat gigi aja bisa 200 ribu yang bagus. Kalau yang murah, kalau yang jelek-jelek, yang kasar-kasar, yang jelek itu 80 ribuan, 100 ribu gitu. Jadi lebih baik perlengkapan mandi dibawa dari Indonesia gitu. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa 3 hari ke depan di hari Kamis. Semoga Bapak Ibu sehat semua, semoga dilancarkan, dimudahkan. Mari kita luruskan niat ya Bapak Ibu, kita insya Allah akan menjalankan ibadah umroh. Luruskan niat, perbanyak istighfar dari sekarang. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan gitu.
Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.